Baik, kita coba dulu membahas tentang perbandingan. Jadi ini adalah materi yang sangat penting ya untuk segala tes yang berkaitan tentang penalaran umum ya. Jadi ini bisa jadi nanti tes PNS, CBK dan sebagainya. Nah, jadi untuk yang pertama kita harus paham bahwa apabila ada suatu perbandingan, misalnya saya sebutkan pada umumnya perbandingan itu nanti ada dua macam ya. Untuk definisinya itu apabila dia nanti kita disuruh mencari suatu perbandingan apabila diketahui jumlahnya. Nah, misalkan dalam hal ini jika diketahui jumlahnya, yaitu misalnya saya sebutkanlah A tambah B maka yang pertama misalnya kita mau mencari dengan perbandingan, misalnya A banding B itu sama dengan misalkan saya sebut adalah M banding N. Nah, jadi ini untuk A itu variabelnya, kemudian MN ini konstantanya ya. Misalnya perbandingan usia Andi dan Budi itu adalah 3:2, seterusnya seperti itu ya perbandingan. Nah, jadi untuk kasus ini nanti misalnya kita mencari nilai si A, maka ini kita lihat perbandingannya milik si A itu adalah M, maka M per N ditambah M per M tambah N. Nah, misalnya kita akan mencari nilai si A. Dalam hal ini A sama dengan perbandingan si A tadi adalah M, maka dibagi dengan M tambah N ya, dikali nanti dengan hasil jumlahnya yaitu A ditambah B. Demikian juga kalau kita mau mencari B, maka kita bisa menggunakan nanti karena si B perbandingannya adalah N, maka kita buat dia N per M tambah N dikali dengan nanti A tambah B. Ini dia ya. Nah, jadi kemudian apalagi yang mungkin di sini, tapi apabila nanti kita mencari selisihnya, berarti misalnya saya kasih A kurang B, A dikurang B, ini maka nanti adalah M dikurang N. Ingat, kalau A-nya duluan dikurang, maka dia dulu kita tuliskan ya. Tapi kalau si B duluan di B kurang A, maka kita buat nanti N kurang M per M tambah N dikali A kurang B ya. Ini dia. Nah, ini juga terjadi untuk kasus yang sama. Misalnya kalau kita nanti diminta yang diketahui adalah jumlahnya. Misalkan jika yang diketahui adalah dengan perbandingan, jika diketahui selisih, misalnya A banding B, A banding B sama dengan M banding N. Maka apabila ada kasus seperti ini, maka yang kita gunakan dengan cara yang sama, kalau si A nanti yang diketahui, maka ini kita sebutkan nanti perbandingan si A tadi si M dibanding nanti dengan ini jadi M kurang N. Nah, dikali nanti apa? A dikurang B. Nah, dengan cara yang sama kalau misalnya kita mencari si B, maka ini nanti adalah N per M kurang N dikali A kurang B. Jadi hampir sama ya. Nah, misalnya di sini nanti diminta jumlahnya, maka A ditambah B sama dengan M tambah N per selisihnya tadi M dikurang N dikali A kurang B. Jadi ingat sekali lagi, kalau tadi perbandingannya yang perlu diingat,
Yang perlu diingat adalah apa yang diketahui, apakah jumlah, apakah selisih, ya. Kemudian apalagi, perhatikan apabila yang ditanya adalah si A, maka ambil yang pasangannya yaitu si M. Itu yang di atas ya. Maka M per, karena tadi dari jumlah maka M tambah N, ya. Nah, dikali dengan apa? Jumlah tadi. Sama kasusnya dengan misalnya ditanya adalah si B, nilai si B. Maka kita lihat perbandingannya yaitu N. Maka kita cari untuk mencari B, maka kita gunakan N per M kurang N karena yang diketahui tadi adalah selisih. Demikian kira-kira ya untuk materinya. Nah, selanjutnya untuk perbandingan ini, materi yang berikutnya adalah perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nilai dan berbalik nilai. Nah, ini enggak usah bingung-bingung ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada perbandingan senilai, nah misalnya ada saya berikan sebuah variabel ya, kondisi A. Kondisi A misalnya nilainya adalah M ya, memiliki nilai M. Kemudian kondisi B misalnya memiliki nilai N ya. Nah, pada perbandingan senilai, maka ketika M naik, A naik, M juga naik. Demikian juga ketika B naik, maka N naik. Demikian kira-kira ya. Nah, jadi hubungannya ini nanti kalau misalnya ada bentuk seperti ini, maka ketika A banding dengan B, maka ini sama dengan M per N ya. Nah, kemudian kita menggunakan perkalian biasa, perkalian silang. A kalikan nanti ke N, kemudian B kalikan ke M, begitu ya. Maka nanti si A nanti kita kalikan ke N, dan sebaliknya si B nanti kita kalikan ke M. Nah, berarti nanti kita temukan nilainya adalah A kali N sama dengan B kali M ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mencari nilai A, maka A-nya nanti adalah B dikali M per N. Dengan cara yang sama, kalau kita bisa mencari nilai B, maka kita dapat nanti si B-nya sama dengan A dikali N per M. Nah, demikian kira-kira ya. Nah, untuk apa kejadian-kejadian seperti ini? Biasanya ini akan terjadi pada misalnya kalau kondisi misalnya jarak dengan konsumsi bensin ya, ya. Artinya apa? Semakin jauh jaraknya, makanya bensin semakin banyak, dan sebaliknya ya. Semakin sedikit bensinnya, jaraknya semakin sedikit. Atau misalnya juga pada misalnya persediaan makanan ya. Kalau makanannya semakin banyak, maka yang diberi makan semakin misalnya orangnya ya, pasti semakin banyak. Semakin sedikit makanan, maka orangnya juga semakin sedikit dong, gitu kira-kira ya. Nah, jadi ini kira-kira contoh-contohnya. Kemudian banyak lagi ya, misalnya pada nah, sekarang bagaimana untuk kasus yang namanya perbandingan berbalik nilai? Jika ada kondisi A, jika ada variabel A memiliki nilainya misalnya adalah M, kemudian variabel B ini memiliki nilai misalnya adalah N. Nah, kalau dikatakan berbalik nilai, maka nanti kita balikkan mereka ya, tinggal balikkan. Kalau A banding B, pada sini nilai tadi langsung sama saja, ini nanti berbalik.
maka kita balik antara posisi si M dengan N, maka nanti A per B menjadi N per M. Nah, demikian kira-kira ya. Jadi sekali lagi teman-teman harus pahami bahwa mereka rocker, nah gitu kira-kira. Nah, jadi kita lihat di sini si M jadi pergi ke kondisi si B ya, bisa dilihat ya. Kondisi si A tadi adalah N, namun dia menjadi pasangan daripada si B. Nah, demikian kira-kira. Nah, jadi kalau sudah dipahami itu, maka nanti berlaku juga nanti perkaliannya sama saja. Berarti nanti kalau misalnya kita kalikan nanti A kali nanti M sama dengan B kali N. Nah, jadi kalau kita mencari si A, maka ini dapat nanti kita buat B kali N per M. Dan sebaliknya dan seterusnya ya. Kalau kita mencari si B, maka ini nanti adalah langsung saja A dikali N, A dikali M per N. Ada bagian kira-kira ya teman-teman ya. Nah, untuk apa kondisinya ini? Biasanya kondisinya ini terjadi pada yang berlawanan. Contohnya misalnya saya kasih contoh, misalkan kalau ada sebuah pekerjaan ya, banyaknya pekerja dengan waktu yang dibutuhkan. Artinya kalau semakin banyak pekerjaannya naik atau bertambah, pasti waktunya makin singkat atau turun gitu ya. Jadi pekerjaannya naik, maka waktunya juga turun. Atau misalnya dengan kecepatan. Nah, dengan waktu juga ya. Jadi artinya apa? Semakin tinggi kecepatannya, naik kecepatannya, maka waktu yang dibutuhkan sedikit. Tapi untuk misalnya kecepatan dengan jarak, ini nanti berbanding lurus kecepatan dengan jarak. Artinya kalau kendaraan semakin cepat, maka jarak yang ditempuh juga semakin tinggi. Kendaraan semakin rendah kecepatannya, maka jarak yang ditempuh juga semakin singkat, semakin rendah. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi diperhatikan untuk yang senilai tadi adalah kecepatan dan jarak, sedangkan kecepatan dengan waktu itu berbanding terbalik. Kemudian apalagi misalnya pekerjaan dengan waktu, kemudian misalnya dalam menghabiskan makanan, misalnya banyaknya sapi ya. Sapi ini sering ini sapi dengan misalnya saya kasih hubungannya dengan misalnya rumput ya, rumput. Nah, jadi semakin banyak nanti misalnya sapinya, maka otomatis rumput yang habis semakin cepat ya. Rumput yang habis, waktu menghabiskan rumput ini ya, waktu menghabiskan rumput. Maka waktu yang dibutuhkan menghabiskan rumput pasti semakin cepat, dan sebaliknya ketika sapinya dikurangin, maka waktu untuk menghabiskan rumputnya tadi semakin sedikit ya, atau makanan juga ya. Kira-kira demikian kira-kira ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh soalnya. Nah, misalkan ini contohnya ya teman-teman ya, perbandingan usia Agus dan Randy adalah, kita melihat Agus banding Randy di sini adalah A banding R misalnya ya, sama dengan 5 banding 8. Nah, diketahui jumlah usia mereka. Jumlah usia mereka adalah 78 ya. Nah, berarti jumlah usia siapa itu? Agus ditambah Randy sama dengan 78 ya. 78. Nah, kalau yang tadi kita pahami tadi, inilah dia kondisi si M. Inilah si M, inilah si N ya, yang kita pahami tadi. Yang ditanya adalah selisih usia mereka ya, selisih. Berarti selisih itu adalah A atau R kurang A ya. Karena ini kita lihat si R-nya lebih tinggi, berarti ini adalah R kurang A.
maka dengan demikian kita tuliskan R kurang A sama dengan perbandingan mereka dikurangi, berarti 8 dikurang 5 per jumlahkan M tambah N, berarti 5 ditambah 8 atau 8 tambah 5 juga boleh ya, dikali dengan siapa? Dikali dengan jumlah usia si Agus dan Rende, yaitu tadi 78. Nah, kita temukan di sini, maka dapat nanti 8 kurang 5 itu berapa? 3 ya, dibagi dengan 5 bagi 8 itu adalah 13. Nah, maka dikali nanti dengan 78 ya. Nah, maka boleh kita lihat ini 78 bagi 13 itu dapat 6 ya. 6 berarti 6 kali 3 itu adalah 18. Maka perbandingan usia mereka adalah 18, selisih usia mereka adalah 18 tahun ya. Jadi teman-teman ya. Nah, bagaimana misalnya kalau kita ditanyakan adalah usia si, misal yang ditanya adalah usia si Andi, maka si Andi sama dengan berapa? Nah, kalau si Andi berarti langsung saja A sama dengan perbandingan usia si Andi tadi adalah 8 kan gitu ya. 5 ya. Berarti ini adalah 5 per, langsung saja 5 ditambah 8 dikali dengan jumlah usia mereka 78, berarti sama dengan 5 per 13 kali 78. 78 bagi 13 tadi dapat kita adalah sekitar 6 ya, 6 kali 5 berarti 30 tahun. Nah, sekarang tugas Anda bagaimana? Berapakah ini usia si Randy? Yes, Randy. Nah, coba teman-teman nanti cari ya. Kemudian yang berikutnya ada di sini. Yang berikutnya ada perbandingan A sama dengan 2/3 ya dari P. Saya tuliskan dulu A sama dengan 2 per 3 P. Kemudian si P ini katanya sama dengan 2 per 5 Z. Nah, ditanya A banding P banding Z sama dengan berapa? Nah, untuk kasus seperti ini, maka teman-teman perlu membuatkan adalah perhatikan dulu si variabelnya ini, samakan variabelnya. Maka langkah pertama adalah samakan variabel. Misalnya ini saya mau menyamakannya misalnya dalam Z. Misalnya ini saya buat dalam Z ya. Nah, berarti kalau demikian ini nanti ketika ini dalam Z, maka nanti seperti apa? A sama dengan 2 per 3 dikali P. P-nya tadi adalah 2 per 5 ya. Dikali 2 per 5. Nah, berarti dapat kita di sini nanti adalah 4 per 15. Nah, jadi si A itu adalah 4 per 15 apa? Z. Kenapa? Ini tadi kan Z. Nah, gitu dia ya. Nah, ketika kita sudah menemukannya, maka langsung saja kita buat. Berarti A banding P, A-nya tadi adalah 4 per 15. 4 per 15 Z banding si P-nya tadi adalah 2 per 5 Z. 2 per 5 Z. Nah, kemudian banding si Z. Z itu sendiri ya tetap Z ya. Nah, berarti setelah kita temukan ini, maka kita boleh nanti membagi mereka dengan bilangan yang sama. Misalnya di sini saya bagi dengan KPK-nya yang di bawah. Berarti KPK yang di bawah itu adalah 15 ya. 15 Z. Kenapa 15 Z? Agar Z-nya mati ya. Nah, berarti Z-nya mati semuanya. Z bagi Z habis jadi 1. Z bagi Z juga 1. Z bagi Z jadi 1. Nah, setelah kita temukan ini, maka kita dapat nanti dia adalah 4. 4 kali 15 per 15. Berarti 4 kali 15 per 15 itu adalah 4 banding 2 kali 15, 30 bagi 5 itu adalah, atau 15 bagi 5 itu adalah 3, 3 kali 2 adalah 6, atau boleh kalikan dulu, 2 kali 15, 30, 30 bagi 5, 6 ya, banding 1 kali 1 kali
15 ya. Nah, jadi ini kita kalikan tadi dengan apa? 15 per Z ya. Kita kalikan tadi dengan 15 per Z. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya. Atau kalau teman-teman susah seperti ini, boleh samakan dulu penyebutnya semua per 15. Gitu ya. Boleh. Bagaimana itu? Misalnya seperti ini. 4 per 15 Z banding 2 per dalam per 15 berarti 15 bagi 5 ya. 15 bagi 5 dapat 3 kali 2 6 Z banding per 15 bagi ini kan per 1 nih tadinya. 15 bagi 1 15 kali Z 15 Z. Nah, ini dia ya. Kemudian tadi apa? Sama-sama pertama dibagi dengan Z, maka nanti dapat menjadi apa? 4 per 15 banding 6 per 15 banding 15 per 15. Nah, setelah itu nanti baru kita kali dengan 15. 15 kali ini mati ya 15-nya tinggal 4 banding 15 kali 6 per 15 mati 15-nya tinggal 6 banding 15 kali 15 per 15 sisa 15. Maka perbandingannya 4 banding 6 banding 15 atau jawabnya adalah C. Ya, teman-teman ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada soal di sini untuk memberi makan. Nah, misalnya untuk memberi makan 30 ekor ayam dibutuhkan persediaan makanan selama 20 hari ya. Nah, kita buat dulu variabelnya apa di sini. Berarti banyak ayam ya. Pertama banyak ayam. Banyak ayam. Kemudian pasangannya apa? Waktu ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk banyaknya ayam 30 banyaknya ayam 30, maka tadi pasangannya kita lihat adalah kondisinya ini 20 hari waktunya. Nah, gitu dia ya. Nah, kemudian karena serangan penyakit serangan penyakit, ayamnya mati. Kalau mati, ayam berarti berkurang kan itu kan? Berkurang. Ya, berkurang sama dengan berapa banyaknya? Berarti dari 30 berkurang 5. Berarti menjadi 25 ekor ya. Nah, berarti kondisinya menjadi 25 ekor ya, 25 ekor. Maka ditanya berapa hari waktunya. Nah, jadi saya buat di sini X. Nah, jadi teman-teman bisa dipahami di sini ketika ayamnya berkurang, otomatis waktunya makin berkurang dong, kan gitu ya kan? Artinya ketika ayamnya berkurang, maka waktunya dong bertambah dong, kan gitu ya. Semakin sedikit yang makan, otomatis kan makin banyak itunya waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskannya ya. Jadi sekali lagi kita pahami di sini, jika semakin banyak ayam ya, pasti otomatis makanan itu makin cepat habis. Sama kayak di pesta ya. Kalau misalnya semakin banyak pengunjung, otomatis waktu cepat ludes ya, kan gitu ya. Atau di rumah makan dan seterusnya ya. Nah, jadi ini berarti kita pahami bahwa ini perbandingan yang berbalik nilai. Artinya apa? Berbalik nilai. Artinya ketika variabel si A naik, maka di sini turun ya. Kemudian sebaliknya ketika di sini turun, maka yang di kanan naik. Begitu kira-kira ya. Nah, jadi dengan demikian boleh kita sebutkan ini perbandingan, karena ini perbandingan berbalik nilai, sama-sama kita selesaikan. Itu teman-teman sudah paham tadi ya untuk penyelesaiannya. Maka boleh kita nyatakan nanti 30 per 25 itu sama nanti dengan berbalik nilai, berarti menjadi nanti X per 20. Nah, seperti ini kira-kira ya. Nah, ketika kita sama-sama kita bagi dengan
Misalnya 30 bagi dengan 5. 30 bagi 5 itu dapat 6. 30 bagi 5 itu dapat 6. 25 bagi 5 itu dapat 5 ya. Nah, berarti ini nanti menjadi X per 20. Menggunakan perkalian silang 5 kali X itu menjadi 5X sama dengan 6 dikali 20. Nah, berarti dapat kita nanti 5X sama dengan, kita akan menemukan X sama dengan 6 dikali 20 per 5. Nah, untuk pengerjaannya supaya cepat teman-teman nggak usah langsung membagi ya, atau mengalihkan sesuatu. Coba dekatkan mereka, kemudian mana yang mudah itu yang diselesaikan ya. Nah, dalam kasus ini maka kita boleh bagikan dengan 5, maka kita temukan nanti 20 bagi 5 tadi 4 ya, 6 kali 4 itu 24 ya. Jadi 24 hari lah waktu untuk menghabiskan makanan itu ketika ayamnya sudah mati di rumah ya teman-teman ya. Jadi paham kira-kira ya kan? Next, yang berikutnya, seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaan selama 9 hari dengan 64 pekerja ya. Nah, sini juga kita lihat bahwa mampu melakukan pekerjaan 49 hari ya dengan 64 pekerja. Berarti ada pekerja, variabel pertama kita misalkan pekerja. Ini juga adalah hubungannya dengan waktu. Nah, ketika pekerjanya ada 64, maka kita lihat kondisinya 49 hari. Nah, ketika keinginannya waktunya menjadi 28 hari, maka berapa pekerja? Nah, gini kira-kira. Nah, saya misalkan ini adalah si X. Nah, berarti untuk menyelesaikan si X ini, sekali lagi kita pahami, seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaan selama 9 hari dengan kerja 64. Otomatis ketika pekerjanya ditambah, otomatis makin cepat dong selesai, kan gitu ya. Pekerja ditambah, maka waktunya semakin rendah dong, kan gitu kan. Pekerjanya naik, maka waktunya semakin rendah. Berarti ini berbalik nilai juga. Nah, dengan demikian boleh kita nyatakan nanti 64 per X sama dengan 49, kita balik dengan 28 ya, berarti menjadi 28 per 49. Nah, ini bisa kita persingkat, 64 per X ini sama-sama dibagi, nanti misalnya dibagi 7, berarti 28 bagi 7 dapat 7 per 49 bagi 7 dapat 28 bagi 7 dapat 4, 8 bagi 7 dapat 4, 49 bagi 7 dapat 7. Nah, berarti dengan demikian X kali silang ya, kali silang 4X sama dengan 7 kali 64. Nah, berarti X sama dengan 7 dikali 64 per 4. Matikan kemari, berarti 64 bagi 4 itu dapat 16. Berarti sama dengan 7 kali 16 berarti 112 pekerja. Nah, sekarang masalahnya ini sudah selesai teman-teman, jangan dulu terlena bahwa di sini dikatakan harus dipahami berapa pekerja yang harus ditambah. Memang ada di sana jawabannya, tapi yang ditanya adalah berapa pekerja harus ditambah.
Nah, karena berapa pekerja yang harus ditambah, maka teman-teman harus pahami ini adalah total pekerja totalnya. Nah, tadi mula-mula ada 64, maka yang harus ditambah sama dengan total akhirnya 112 dikurang mula-mula. Mula-mula ada 64 pekerja, berarti sebanyak 48 orang. Maka jawabnya adalah B, 48 pekerja ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung diselesaikan pekerjaannya tanpa memahami soal dengan demikian kira-kira teman-teman ya. Semoga mengerti. Terima kasih. Baik, berikutnya kita cerita tentang suatu pekerjaan diselesaikan selama 75 hari ya. Nah, jadi kembali kita bahas di sini suatu pekerjaan diselesaikan selama 75 hari. Berarti waktu ini ya, waktu. Kemudian bekerja juga, ini masih bekerja ya teman-teman ya. Ini masih bekerja. Jadi masih paling banyak memang seperti ini. Nah, 75 hari maka dimiliki oleh 8 pekerja. Kemudian pekerjaan itu selama 50 hari. Maka berapa pekerja? X ya. Nah, berarti langsung saja kita selesaikan sama-sama. Maka karena ini tadi berbalik nilai ya, berbalik nilai juga. Nah, untuk kasus ini kita lihat ya, waktunya mau semakin singkat, berarti pekerjaannya ditambah dong kan gitu ya, supaya semakin cepat selesai kan gitu ya. Nah, berarti kita gunakan perbandingan berbalik nilai. Nah, berarti 75 per 50 sama dengan nanti ini balikkan. Nah, sorry ya. Maka X per 8. Nah, dengan demikian ini boleh kita sederhanakan, sama-sama bagi 25 dapat nanti di sini 3, 50 bagi 5 dapat nanti 2. Maka kali silang 2 kali X, berarti 2X sama dengan 8 kali 3. Nah, 8 bagi 2 dapat 4, maka dapat kita nanti X nya sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12, berarti 12 pekerja. Nah, demikian kira-kira ya. Nah, karena ini banyak pekerja yang diperlukan, tidak ditanya berapa yang harus ditambah, maka kita dapat bisa saja jawabnya ya. Next, yang berikutnya, sebuah mobil memerlukan 30 liter bensin. Nah, dikatakan di sini sebuah mobil memerlukan 30 liter bensin untuk jarak 200 km, 240. Berarti di sini variabelnya jarak. Kemudian dengan bensin yang dibutuhkan. Nah, berarti yang pertama untuk jarak 240 km, maka dia butuh 20 liter ya. Nah, sekarang bagaimana untuk katanya 30 tadi ya, 30 liter ya, untuk jarak 240 km dia menghabiskan 30 liter. Berarti bagaimana kalau misalnya nanti dia katanya adalah 20 liter ya. Nah, berarti ini adalah si X. Nah, kita jawab sama-sama, maka nanti kita bayangkan dulu, ini nilai atau berbalik nilai. Artinya semakin jauh jaraknya, pasti otomatis bensin semakin banyak. Semakin sedikit bensin, maka jarak yang tempuh semakin sedikit ya. Masuk akal ya. Jadi semakin sedikit bensin yang dibutuhkan, pasti jarak tempuh semakin sedikit dong. Demikian ya. Nah, berarti ini perbandingan senilai. Akhirnya kita ketemu perbandingan senilai ya. Nah, jadi karena perbandingan senilai, langsung saja 240 per X sama dengan 30 per 20 ya. Jangan dibalik lagi dia. Nah, karena dia senilai ya, mati nolnya guys. Nah, berarti langsung X kali 3, berarti 3X sama dengan 240 kali 2. Nah, bisa di 24 bagi 3 itu adalah 8. Maka dapat kita nanti X sama dengan 8 dikali 2 per 1 ya, sama dengan berarti 16.
240. Nah, berarti kali silang berarti X kali 3, 3X sama dengan 240 dikali, kalinya saya bikin titik ya, dengan 2. Nah berarti dapat kita nanti X sama dengan 240 kali 2 per 3. Nah 24 bagi 3 8, 80 kali 2 berarti 160 km ya. Jadi kita lihat ya, semakin rendah jumlah bensinnya maka jaraknya juga semakin rendah. Itulah dia perbandingan Next, yang berikutnya, pekerjaan membangun sebuah warung diselesaikan oleh Pak Zulkifli dalam 10 hari. Nah, jadi seperti ini ada kecepatannya. Berarti kecepatannya si Pak Zulkifli ini, maka P Zulkifli ini adalah satu pekerjaan dalam 30 hari ya. Kemudian untuk Pak Sahlan ini, kecepatan dari si Sahlan maka ini sama dengan satu pekerjaan 20 hari. Nah, ditanya mereka bekerja bersama-sama, berarti satu pekerjaan berapa hari, dalam berapa hari. Saya bikinnya satu pekerjaan itu dalam X sama dengan berapa hari, nah gitu dia. Satu pekerjaan itu berapa hari, nah gitu ya. Nah berarti satu pekerjaan dalam X hari itu sama dengan, karena mereka bersama-sama berarti dijumlah dong. Satu pekerjaan selesai oleh Pak Zulkifli ditambah satu pekerjaan tadi diselesaikan oleh Pak Sahlan ya. Nah berarti kita dapatkan nanti 1 per X itu sama dengan 1 per X, berarti samakan penyebutnya guys, berarti 60. 60 bagi 30 2 kali 1 2 ditambah 60 bagi 20 3 kali 1 3, maka nanti menjadi satu pekerjaan 1 per X sama dengan 5 per 60 kali silang, berarti 5X sama dengan 60 kali 1 berarti X sama dengan 60 per 5 sama dengan 60 bagi 5 itu 12 hari. Nah, berarti mereka menyelesaikannya bersama-sama dalam 12 hari. Oke ya teman-teman ya. Oke, semoga mengerti juga. Next, seorang pemborong akan membangun kantor berukuran 25 kali 20 ya. 25 kali 20 dengan denah. Berarti ini bercerita tentang skala ya, karena denah. Berarti 25 meter. Pahami dulu, 25 meter dikali 20 meter. Nah kita bayangkan ini sebagai panjang, ini sebagai lebar. Nah berarti ini tadi sesungguhnya sebenar ini dalam denah atau gambar ya, dia 10 cm kali 8 cm. Nah jadi untuk menanyakan, mencari skalanya ini teman-teman nggak perlu ribet-ribet untuk mengalihkan dulu atau bagaimanapun. Cukup nanti teman-teman lihat, ambil salah satu variabel. Misalnya ini saya ambil adalah P ya, panjang. Berarti ya langsung saja bandingkan panjangnya tadi, berarti 10 cm banding 25 meter. Berarti inilah skalanya nanti. Kalau nggak ada di sana jawabannya ya, kita harus sederhanakan variabelnya, satunya masih berbeda. Banding 25 itu, kalau 25 meter ke sentimeter, meter ke sentimeter 10, meter ke sentimeter berarti 100, berarti kali 100 ya, tinggal tambah 20 sentimeter. Nah sentimeternya mati, berarti kemudian ini juga mati, berarti 100 200. Jadi jawabnya adalah C. Nah coba teman-teman nanti cari 8 cm banding 20 meter, apakah sama skalanya? Nah, kalau sama, teman-teman sudah paham. Demikian kira-kira teman-teman, semoga mengerti ini kira-kira sedikit tentang perbandingan senilai, berbalik nilai, dan definisi perbandingan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Teman-teman kalau misalnya ada mau ditanya atau permintaan, boleh ya, nanti kalau ada waktu saya akan jelaskan sebisa mungkin, misalnya di bagian mana yang kurang paham atau di bagian mana yang pengen dijelaskan lebih lanjut ya. Koreksinya juga namanya kalau hilaf ya, hilaf. Demikian teman-teman, semoga sukses yang mau masuk misalnya ke perguruan tinggi juga ya, ini kemudian misalnya yang masuk pekerjaan ya, misalnya psikotes, tes
potensi akademik, kemudian masuk PNS juga gitu. Terima kasih. Sukses, semoga sukses.